ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. أما بعد. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai dan kita agungkan para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama hadir pada malam hari ini demi merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru, para sesepuh orang tua kita yang hadir, para cendekiawan dan para tokoh-tokoh dan para pemerintahan. Mungkin juga ada yang hadir daripada aparatur negara, polisi ataupun TNI, dan ataupun yang hadir mungkin yang akan masuk ke dalam pemerintahan insyaallah. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita sekalian pada malam hari ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut dengan mempunyai hati yang cinta terhadap majlis-majlis seperti ini, yang cinta kepada perkumpulan-perkumpulan salawat seperti ini, sehingga nikmat tersebut sangatlah sempurna Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bukan keinginan kita hadir pada malam hari ini, mengorbankan waktu kita, mengorbankan masa kita, mengorbankan apa yang biasanya kita lakukan selain ini, akan tetapi Allah memilih kita sekalian untuk sama-sama meluangkan waktunya bersama-sama berbahagia untuk memperingati kelahiran manusia yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan, Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, yang mana beliau mengatakan beliau adalah Nabi akhir zaman yang akan memimpin seluruh manusia, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan di bawahnya Adam, keturunan Adam adalah mereka akan di bawahku, kata Nabi Muhammad, di bawah benderaku, kata beliau, wala fakhr, dan aku tidak bersombong. Pada hari kiamat nanti tidak ada satupun manusia yang akan merasa istighna, tidak memerlukan Rasulullah. Semuanya akan memerlukan Rasulullah. Rasulullah yang akan dicari oleh para manusia, Rasulullah yang menjadi tumpuhan nasib mereka di hadapan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang saat itu paling dibebani oleh semua manusia, karena beliaulah yang membuka pintu kebaikan, pintu harapan, pintu syafaat untuk manusia, bahkan kepada umat-umat selain umatnya sekalipun bertumpuh nasibnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar, satu persatu Allah tampakkan murkanya kepada hamba sekalian,
Nabi Muhammad sujud di bawah arsy Allah. Ada tempat khusus yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kalau bahasa Banjar, pengikut Nabi Muhammad yaitu bubuhannya Nabi Muhammad. Ya. Tempat khusus VIP. Bahkan VVIP. Mereka yang berada di belakang Nabi Muhammad tidak merasakan kepanasannya padang mahsyar, tidak mengeluarkan keringat sebagaimana di dalam hadis. Setiap manusia di padang mahsyar dengan dosanya akan tenggelam dengan keringatnya sendiri, berbeda-beda sesuai dengan maksiat yang mereka hobikan, sesuai dengan maksiat yang mereka doyan saat di dunia, sesuai dengan maksiat yang mereka istiqomahkan di dalam dunia. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, kata Rasulullah. Ada yang keringatnya sampai lutut. Ada yang keringatnya sampai pinggang. Ada yang keringatnya sampai nahrihi, sampai tenggorokannya. Ada yang keringatnya sampai hidung menutupi nafasnya. Ada yang keringatnya sampai menenggelamkannya sehingga mereka pun tidak bisa bernafas. Di dalam riwayat, dahsyatnya hari tersebut, orang yang tenggelam di dalam keringatnya tidak ada lagi sifat rahmat kepada bayi yang dia dekap, sehingga bayi tersebut dia letakkan di bawah kakinya dan dia pun naik di atas bayi tersebut untuk menyelamatkan diri agar bisa bernafas karena dia tidak mau tenggelam dengan keringatnya. Bayinya sendiri dia injak. Ya, ini di padang mahsyar, mil kata Rasulullah antara manusia dengan syams, dengan matahari. 1 mil saja jaraknya. Di dalam hadis yang disyarahkan hadis tersebut bahwa jarak 1 mil yang disebutkan di dalam hadis, Rasulullah menyebutkan 1 mil. Ulama mengatakan ada 2 tafsir. Ada dua tafsir di dalam kitab Dalilul Falihin. Daripada syarahnya kitab Riyadhus Shalihin mengatakan 2 makna arti daripada mil tersebut. 1 mil jarak yang memang dihitung, yang diketahui oleh manusia 1 mil. Sekarang ini jaraknya matahari dengan kita berapa mil? Ribuan mil, jutaan mil bahkan. Jikalau mendekat sedikit saja panasnya luar biasa. Apalagi kita ini di tengah-tengah garis khatulistiwa, panas. Mendekat 1% saja lebih dekat mungkin terbakar bumi ini. Apalagi kalau 1 mil, sehingga memeras keringat daripada manusia saat tersebut. Itu satu. Yang kedua, kata ulama, mil artinya adalah mil dari kalimat apa yang dipakai oleh perempuan yang digunakan untuk celak matanya, yang mereka celupkan kepada celak mata, itu namanya mil di dalam bahasa Arab. Kata ulama, bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi Muhammad jarak mil tersebut adalah sesuai jarak antara matahari dengan manusia, hanya sependek mil daripada batang yang digunakan untuk pakai celak mata. Dekat sekali. Nah, ini saat tersebut tidak ada lagi yang namanya memperhatikan kanan dan kiri, sibuk dengan dosanya sendiri. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, ketika manusia ini dilahirkan dalam keadaan telanjang, maka akan berulang keadaan tersebut ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada lagi yang pakai baju sama sekali. Tidak ada satupun sehelai pun yang pakai baju. Yang di dunia biasanya pakai baju, apa yang dia pakai tidak dia bawa. Sekalipun dia kuburkan baju-baju pakaian-pakaiannya yang branded sekalipun, Gucci, Boccini dan lain sebagainya, dia kumpulkan di padang mahsyar, Pak, Bu, semuanya telanjang. Semuanya telanjang, tidak ada yang bawa harta.
Jam Alexander Christine yang ini mahal nih. Ya, tapi kalau bagi saya mahal. 3,5 juta mahal. Tapi kalau bagi orang yang biasanya pakai Rolex yang 900 juta, mungkin bahkan ada yang 200 juta, ya ini nggak ada apa-apanya. Ini 3,5 juta dulu 3 tahun yang lalu, sekarang mungkin udah 500 ribu. Yang kayak gini, apalagi yang mahal, tidak akan pernah dipakai di padang mahsyar, ditinggalkan semuanya. Sehingga Siti Aisyah mendengar kabar tersebut dari Rasulullah. Ya Rasulullah, betulkah kita ini akan semua telanjang? Lihat bagaimana haya, malunya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aurat kita terbuka saat itu ya Rasulullah, malu aku ya Rasulullah. Wahai Aisyah, ditenangkan oleh Nabi Muhammad. Wahai Aisyah, memang aku tahu engkau pemalu, tapi saat itu Allah ratakan tidak ada lagi yang pakai pakaian. Akan tapi wahai Aisyah, demi Allah, aku bersumpah, kata Rasulullahnya, pada saat itu karena dahsyatnya yang terjadi pada saat tersebut, tidak ada satupun manusia yang perhatian dengan kanan dan kirinya. Tidak ada lagi yang melirik kanan dan kirinya, apalagi mau melirik aurat orang lain. Mau melirik aurat diri sendiri pun sudah tidak ada lagi tenaga karena memikirkan apa yang akan dia dapatkan. Melihat murkanya Allah, marahnya Allah pada saat tersebut, melihat gunungan daripada maksiat-maksiat, dosa-dosa manusia, murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, manusia tenggelam dengan keringatnya. Di dalam riwayat, tumpukan manusia pada mahsyar saat itu 70.000 tumpukan. Di mana kita? Bu, di mana kita kira-kira? Paling bawahkah? Atau paling atas? Atau lapis ketiga? Lihat di sini, semuanya nggak enak. Semuanya tidak enak keadaan tersebut. Bahkan yang paling atas pun, yang berdiri sekalipun di bawah daripada tumpukan, tidak akan pernah merasa enak. 50.000 tahun dia akan menunggu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdesak-desakan, sehingga diriwayatkan bahwa tidak ada satupun manusia di padang mahsyar bisa duduk karena padatnya manusia saat tersebut. Berdiri kanan kiri tidak ada space, volume full. Kalau kita sekarang masih enak bisa duduk, ya capek berdiri, duduk, duduk capek berdiri. Di sana menunggu panggilan Allah satu persatu. Liyaumi ardi Allah, akan dipanggil satu persatu oleh Allah. Ketika masa ketika masa kita menunggu, kita berdiri paling atas, seandainya paling atas. Ya, seandainya nih paling atas berdiri puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun berdiri. Bagaimana kalau kita di lapis yang kedua? Diinjak 10.000 tahun. Lapis ketiga, lapis keempat. Wah, nggak ada nafas, mati, Beb. Memang nggak ada nafas. Sengsaranya seperti yang kita rasakan ketika kita kehabisan nafas di dunia. Tapi nggak mati-mati. Mati itu sudah habis waktunya. Karena itu bukan dunia lagi. Udah keadaan tidak mati-mati sudah. Sengsaranya sama tapi nggak mati-mati. Kalau mati enak. Sebentar kita diinjak, habisan nafas, mati nggak kerasa lagi. Iya, kalau di dunia ini padang mahsyar, kematian nggak berlaku lagi. Ya, kematian itu tidak berlaku lagi. Sehingga dalam keadaan sengsaranya kita menunggu panggilan Allah, la ilaha illallah. Ya, bayangkan puluhan ribu tahun kita berdiri, Pak, Bu, untuk menunggu giliran kita berdiri. Astagfirullahaladzim. Sholat tarawih aja ya, yang 20 rakaat
dan tiga rakaat witir. Sudah enggak kuat lagi kalau seandainya imam baca surat-surat yang panjang. Terkadang ambil 8 rakaat pergi balik ke rumah. Itu pun minggu pertama. Minggu kedua bolong-bolong, datang enggak. Minggu ketiga titip salam. Minggu keempat udah bukan hanya taraweh lagi, subuh jamaah pun sudah sibuk bikin kue. Nih ibu-ibu nih, ya. Minggu terakhir sibuk bikin kue, bapaknya sibuk belanja. Pagi bikin kue, malam shopping. Itu kalau orang kota. Insya Allah orang sini nggak ada yang kayak gitu ya. Insya Allah, amin. Kalau seandainya sudah di akhir Ramadan itu ngelihat dompet itu berharap semuanya warna merah. Nggak ada warna merah nih, orang rumah marah dengan bapak. Pak, lebaran nih pak, warna masih warna abu-abu aja. Abu-abu warna apa? 2000-an. Pak, coba jadi pesulap pak, rubah warnanya merah kek atau warna biru kek. Kenapa? Lebaran. Sudah sibuk dengan taraweh, dia berdiri nggak kuat lama-lama. Bayangkan jikalau di padang mahsyar itu, la ilaha illallah, 50.000 tahun sesuai dengan amalan dia di dunia. Memang terkadang kita ini sedikit apa ya, jibillahnya manusia memang takut saat ini aja. Tapi untuk mempertahankan rasa takut kita sehingga kita ibadah terus itu sebentar saja. Pulang ke rumah udah lalai lagi. Nanti di dalam kuburan nanti ketika dicambuk cetar oleh malaikat baru nyesal. Tiada penyesalan bagimu. Tidak ada maaf bagimu kata malaikat. Ghaflahlah kalian, lalailah kalian di dunia. Tidak ada maaf bagimu. Di barzakh mau melalai, mau tobat, bukan tempatnya sudah. Ya. Akan tetapi ada kekhususan bagi mereka yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, salawatnya kencang. Sallu ala Muhammad. Yang pelan-pelan itu mudah-mudahan lama di mahsyar. Amin. Mudah-mudahan lama tapi di belakang barisan Nabi Muhammad. Insya Allah. Amin. Baru dia kencang aminnya. Ya. Jadi ada kelompok yang Rasulullah diizinkan untuk memberikan fasilitas khusus kepada mereka, para pencinta Nabi Muhammad, yang selalu sholawat pada Nabi Muhammad, yang mencintai keluarga Rasulullah, yang mencintai ahlul bait, yang mencintai para sahabat, yang mengikuti jejak para ulama tabi'in, yang beribadah kepada Allah mengikuti para kaum solehin. Mereka mendapatkan tempat khusus. Di mana? Di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sebut tadi tempat VIP. Ya. Di dunia mendapat VIP belum tentu di akhirat dapat VIP. Saya nih lebih dari VIP nih, di atas kursi di depan kalian, bahkan diberikan waktu untuk berbicara lebih dari VIP. Tapi ulama mengatakan al-makan laisa kal makanah. Kedudukan yang kita lihat di dunia ini belum tentu menentukan kedudukan kita di hadapan Allah. Belum tentu. Jadi dunia ini hanyalah skenario yang kita jalankan, yang sudah Allah tuliskan. Tinggal saja Allah berikan kita akal dan ikhtiar untuk memilih apakah VIP yang kita dapatkan ini kita pertahankan sampai kelak di belakang Nabi Muhammad SAW atau tidak. Di dalam keadaan tersebut Rasulullah sujud memikirkan umatnya dan umat-umat yang lain mendatangi Nabi Muhammad SAW. Sujud Nabi Muhammad
tidak berdiri-berdiri, tidak duduk, tidak diangkat kepalanya, sujud selama-lamanya. Sehingga Allah pun kasihan dengan Nabi Muhammad. Ketika dalam keadaan sujud tersebut, Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad pujian-pujian yang tidak pernah beliau sebutkan atau puji Allah di dunia. Ilham Allah saat itu adalah pujian yang belum pernah Rasulullah dengar. Rasulullah sujud sambil memuji kepada Allah. Dengan melihat pengorbanan Nabi Muhammad, Allah pun kasihan mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' rasak, wasal tu'ta, wa qul yusma', washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, apa yang kau minta? Angkat kepalamu, wahai Muhammad. Apa yang kau minta, aku akan berikan. Apa yang kau mohonkan, aku kabulkan. Apa yang kau dengar, yang kau bicarakan, aku akan dengar. Washfa'atu syafa', wahai Muhammad, syafaatilah siapa yang kau ingin syafaati. Aku akan syafaati dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Disitulah detik-detik Nabi Muhammad bergembira mendapatkan kunci atau izin, mandat, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyafaati mereka yang siapa yang ingin disyafaati oleh Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan Rasulullah ingat dengan kita. Amin. Mudah-mudahan Rasulullah diizinkan berjumpa dengan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah, di mana Sayyidatuna Aisyah sebelum Rasulullah masuk ke dalam rumah atau dalam kamar, Siti Aisyah sedang menjahit pakaian. Ketika menjahit pakaian, terjatuhlah jarum dari tangannya sehingga meraba Siti Aisyah mencari karena gelap. Meraba tangannya mencari jarum, tidak dia dapatkan. Setelah itu tidak lama masuklah Nabi Muhammad dari pintu. Ketika Rasulullah masuk ke kamar Siti Aisyah, subhanallah, cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wajah yang bercahaya Nabi Muhammad menerangi lantai sehingga jarum yang dicari oleh Siti Aisyah diketemukan oleh Siti Aisyah, terlihat. Karena apa? Bawa senter? Enggak. Bawa bohlam? Enggak. Bawa lentera? Tidak. Membawa cahaya di wajahnya. Sehingga dengan cahaya di wajahnya tersebut Siti Aisyah mendapatkan penerangan, kemudian dia dapatkan jarum. Siti Aisyah pun kagum. Jarum dia dapatkan, dia ambil, kemudian dia melihat wajah Rasulullah, dia katakan, "Ma adwa'a wajhika ya Rasulullah." Alangkah bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah." Ini dalil yang harus kita pegang. Rasulullah mengatakan apa? Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka kata Rasulullah. Siapa? Mereka yang tidak bisa melihatku pada hari kiamat. Dihijab oleh Allah, disesatkan oleh Allah, dijauhkan jarak dia dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, sehingga dia tidak melihat wajah Rasulullah. Wailun, celaka kata Rasulullah, mereka yang tidak berjumpa dan tidak melihat wajah Nabi Muhammad SAW kelak pada hari kiamat. Siti Aisyah pun takut, ya Rasulullah, meminta kisi-kisi, meminta amalan, ya, meminta bocoran bagaimana supaya bisa melihat wajahmu, berjumpa denganmu di hari kiamat. Kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, man haula, siapa mereka yang tidak melihat wajahmu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, alladzina dzukirtu indahum falam yusalli alayya. Mereka
yang tidak melihatku, kata Rasulullah, ketika telinganya mendengar namaku, mereka tidak bersolawat kepadaku. Sallu ala Muhammad. Maka hati-hati, salawat memang sunnah yang kalian anggap. Akan tetapi subhanallah, salawat ini kata Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, murid daripada Al-Habib Umar bin Hafiz, guru mulia kita, mengatakan apa? As-salatu ala nabi syekhun liman laisa lahu syekh. Salawat kepada Nabi Muhammad adalah guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. Salawat adalah penentu kita, yang akan menentukan kita celaka atau bahagia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seandainya kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita tidak bersolawat, itu menandakan bahwa semakin jauh jarak kita dengan Nabi Muhammad sehingga kita tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Sholawat pada Nabi Muhammad ini faedahnya begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Sholawat kepada Nabi Muhammad seakan-akan kita mendoakan Nabi Muhammad. Seandainya di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya seandainya ada seorang muslim mendoakan muslim yang lain, doa apapun itu, malaikat Jibril mengatakan walaka mithluh, wahai engkau yang berdoa kepada saudaramu atau untuk saudaramu, apa yang kau mintakan pada Allah untuk saudaramu, walaka mithluh, engkau pun mendapatkannya wahai fulan, kata malaikat Jibril. Apalagi kepada Nabi Muhammad. Sholawat dari manusia, dari umatnya kepada Nabi Muhammad itu doa. Berarti kita mendoakan Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan, kita mendoakan Nabi Muhammad, apakah Rasulullah memerlukan doa kita? Rasulullah kekurangankah dengan doa kita, dengan dirinya sendiri sehingga meminta doa dengan kita? Wallahi, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih istimewa daripada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Rasulullah paling mulia, paling sempurna. Tidak ada yang bisa melewati kesempurnaan Nabi Muhammad. Seandainya semua para anbiya, semua para rasul, semua para kaum solehin, semua para ulama digabungkan, yang maksiat-maksiat gak usah digabungin. Seandainya digabungkan mereka untuk menandingi kemuliaan Nabi Muhammad, wallahi demi Allah tidak akan pernah menandingi kemuliaan Nabi Muhammad. 1 banding jutaan orang-orang baik tersebut, orang-orang mulia tersebut untuk menandingi Nabi Muhammad, demi Allah tidak akan pernah bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salati ala nabi Muhammadi. Salawat kita ini amaluna, amalan-amalan kita, salat, puasa, sedekah, infak, silaturahmi, salat tahajud, salat sunnah, salat puasa sunnah, berbakti kepada orang tua, zikir, dan lain sebagainya, semua amal ibadah. Kata ulama, amaluna bainal qabuli wa raddiha, semua amalan-amalan itu antara diterima atau tidak diterima. Haknya Allah mau menerima atau tidak tergantung orangnya, di dalam hatinya ikhlas atau tidak. Allah menilai dari hati. Kalau ikhlas Allah terima. Kalau memang ada penyakit hati di amal-amalan tersebut, haknya Allah tidak menerima, amalan kita sia-sia. Kalau seandainya amalan kita tidak diterima, sia-sia, tidak diterima oleh Allah, tidak akan mendapatkan pahala. Illa salati ala nabi Muhammadi.
terkecuali salawat pada Nabi Muhammad dalam keadaan sombong pun, riya pun diterima oleh Allah. Salawat nih, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, di depan orang rame-rame, dalam hatinya keadaan sombong, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat kita diterima. Ini kekhususan salawat kepada Nabi Muhammad. Dalam keadaan tidak ikhlas sekalipun, salawat kepada Nabi Muhammad diterima, bapak-bapak ibu sekalian. Kalau sholat, kalau puasa, kalau infak, sedekah tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi infak ya ke masjid ini, tolong jangan sebutkan nama saya. Tulis saja hamba Allah, ditulis sama panitia, ditulis menginfakkan sekian hartanya siapa? Hamba Allah. Ketika sambutan, dia dikasih kata sambutan, alhamdulillah masjid kita sudah selesai, bangunannya bagus ya, alhamdulillah banyak para penyumbang, tapi kita harus ikhlas. Termasuk saya pengen ikhlas. Saya menyumbang, saking ikhlasnya saya tidak mau ditulis nama saya menyumbang 10 juta, saya nggak mau ditulis nama saya. Di dalam kertas itu saya suruh panitia untuk menulis nama saya hamba Allah saja. Nah ini ikhlas keblinger, ikhlas ditipu oleh syaitan, ikhlas ditipu oleh iblis. Kalau tidak ikhlas, amalan-amalan seperti itu tidak diterima, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Tapi kalau sholat ala Nabi, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taraddudi, tanpa syak, yakin, Allah terima. Ini kekhususan untuk kekasihnya Allah, Sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, manusia sosok apa Rasulullah ini sehingga begitu mulia di hadapan Allah? Sesempurna apa sosok manusia Rasulullah ini sehingga Allah bersolawat kepadanya, malaikat bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Adakah manusia yang seperti itu? Adakah kemuliaan yang seperti itu? Allah bersolawat padanya, bukan Nabi Muhammad bersolawat pada Allah. Allah bersolawat pada Nabi Muhammad. Malaikat yang nggak punya dosa, yang disuruh ibadah saja oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh sholawat pada Nabi Muhammad. Yang terbuat dari cahaya disuruh bersolawat pada yang terbuat dari tanah. Tapi ingat, kemuliaan Nabi Muhammad yang kita kenal tidak sama dengan kemuliaan manusia yang lain yang sudah kita jelaskan tadi. Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan di dalam kitab Sumtud Durar, beliau mengatakan apa? Basyarun la kal basyar. Manusia, tapi bukan seperti manusia. Dia manusia, tapi bukan seperti manusia. Ketika Al-Imam Al-Busiri mengarang pujian-pujian di dalam kitab Murdahnya, karena ingin mengambil keberkahan kesembuhan yang dahulunya dia sakit, kemudian dia disuruh untuk mengarang Murdah, diobati oleh Nabi Muhammad sehingga sembuh. Al-Syekh Al-Imam Al-Busiri pun mentok, diam, stop, gak bisa lagi meneruskan syairnya ketika dia mengatakan famablaghul ilmi annahu basyarun. Stop, gak bisa lagi ngomong. Panjang lebar sudah diuraikan oleh Al-Imam Busiri di dalam Burdahnya, memuji tentang kehebatan Nabi Muhammad, akhlak, fisikal, keindahan daripada Rasulullah. Beliau mengatakan di dalam syair yang terpotong itu, famablaghul ilmi annahu basyarun. Seujung-ujungnya ilmu, sehebat-hebatnya ilmu akan berhenti di dalam pengetahuan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia.
Sehebat-hebatnya orang memuji, mereka akan mentok, stop di dalam sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia. Pusing diri dia, pening kepalanya, 7 keliling ingin meneruskan daripada syair ini, nggak mampu lagi. Apa yang akan dia tuliskan? Saking peningnya kepala dia, Pak Bu, dia tertidur, penat kepalanya, capek, pusing, dia tidur saat itu juga. Saat itu dia bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dia bermimpi dengan Rasulullah. Dia berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Wahai Al-Busiri, wahai Al-Busiri, engkau menulis pujian-pujian kepadaku dan engkau stop dalam kalimat basyar." Kata Rasulullah. Senyum Rasulullah mengatakan hal tersebut kepada Al-Busiri. Al-Busiri pun mengatakan, "Iya ya Rasulullah, aku tidak bisa lagi meneruskannya." Rasulullah mengatakan, memang betul pengetahuan manusia bahwa aku adalah seorang manusia. Sesungguhnya aku adalah manusia, kata Rasulullah. Akan tapi teruskan syairmu wahai Al-Busiri. Dengan kalimat Rasulullah mengajarkan, "Famablaghul ilmi annahu basyarun." Teruskan kata Rasulullah, "Wa annahu khairu khalqillahi kullihimi." Dan sesungguhnya kata Nabi Muhammad, dia wahai Muhammad, wahai Rasulullah adalah khairu khalqillah, paling mulianya ciptaan Allah, kullihimi, segalanya. Tidak ada yang bisa melebihi daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Manusia mana bapak-bapak ibu-ibu yang tidak punya bayangan? Siapa di antara kita? Tunjuk tangan ibu-ibu. Kalau di terik matahari berjalan tidak ada bayangan, coba angkat tangan yang di terik matahari atau di bawah lampu tidak ada bayangan. Coba angkat tangan ibu-ibu, ada nggak yang di sana? Bu, tidur semua. Turu ta Bu? Turu kabeh iki. Oh, tedung. Mulai kemah Bu? Ada di antara kalian yang tidak ada bayangan? Angkat tangan. Coba orang-orang yang di depan ini, ada yang nggak punya bayangan? Kalau mengaku nggak punya bayangan itu mungkin pocong. Manusia yang normal ya pastinya mempunyai bayangan. Lihat kelebihan Nabi Muhammad. Betul kata Al-Habib Al-Habsyi, beliau adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Beliau tidak pernah mempunyai bayangan. Penat para sahabat mencari bayangan Rasulullah, tidak pernah ketemu. Penat para sahabat meneliti mana bayangan Rasulullah. Di bawah matahari sekalipun tidak terdapat. Kenapa? Ulama menyimpulkan bahwasanya seterang apapun matahari tidak bisa mengalahkan terangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau seandainya sesuatu yang lebih terang itu tidak akan mempunyai bayangan apabila dia di samping sesuatu yang lebih lemah terangnya. Betul? Betul atau betul? Makanya Rasulullah terangnya, cahayanya tidak bisa dikalahkan matahari sekalipun. Sallu ala Muhammad. Manusia tapi tidak seperti manusia. Rasulullah di dalam perut. Kalau kita ibu-ibu mengandung bayi, kalau bayi kita itu putus tali pusatnya di dalam perut, innalillah sudah. Betul? Betul nggak Bu? Betul atau tidak? Bayi itu asupan makannya, asupan nafasnya dari tali pusat yang bersambung dengan pusat ibunya, betul? Disitulah dia makan, disitulah dia bernafas. Kalau seandainya tidak ada tali pusat, mustahil, tidak akan berkembang, mati. Naudzubillah min dzalik. Ini manusia biasa, normal. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diriwayatkan di dalam hadis mutawatir, hadis sahih, menerangkan bahwa
wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqtu'as surra. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terputus tali pusatnya. Tidak ada tali pusat. Mana makannya? Mana nafasnya? Allah yatawalla bi amrihi. Ulama mengatakan Allah lah yang mengurusi daripada urusan Nabi Muhammad, bahkan di dalam rahimnya Aminah. Yang memberikan makan, yang memberikan oksigen Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Kalau kita bahas bapak-bapak ibu-ibu 1, 2 sampai subuh pun kelebihan Nabi Muhammad wallahi tidak akan pernah habis. Setahun sekalipun tidak akan pernah habis. Sehingga dikatakan apabila semua manusia disuruh oleh Allah untuk mengambil satu persatu pohon yang ada di bumi ini, dijadikan seperti pena, kemudian lautan itu tintanya, satu persatu menuliskan tentang keindahan, akhlak, keistimewaan, keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, sampai habis tinta selautan tersebut pun sifat Nabi Muhammad tidak akan pernah habis. Kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan pernah pudar. Kehebatan Rasulullah tidak akan pernah mati. Tidak akan bisa seseorang menyimpulkan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ini bahwa kita pun tidak pantas sholawat pada Nabi Muhammad secara langsung. Ini mungkin terkadang baru disadari mayoritas kita pada malam hari ini yang mendengar apa yang akan saya jelaskan ini. Tidak pantasnya kita manusia yang kotor banyak dosa ini untuk langsung bersolawat pada Nabi Muhammad itu nggak pantas. Pastinya kita mengambil wasilah. Kita mengambil wasilah, tidak langsung bersolawat pada Nabi Muhammad selama ini. Sekarang kita teliti, betul atau tidak? Solawat yang kita yang kita ucapkan, sirahnya bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad artinya apa? Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Apakah kita bersolat pada Nabi Muhammad secara langsung? Tidak. Karena kita ini memang betul-betul tidak pantas salawat pada Nabi Muhammad pun kita minta wakilkan kepada Allah. Apa sirahnya tadi? Ya Allah, berarti kita mengambil wasilah, perantara kita sebelum nyampai kepada Nabi Muhammad, kita serahkan dulu pada Allah. Allahumma, ya Allah, salli, salawatlah kepada Muhammad. Atau sirah yang lain, sallallahu ala Muhammad. Salawat atau bukan itu? Salawat. Tapi artinya apa? Sallallahu, Allah lah yang sudah bersalawat artinya kepada Nabi Muhammad. Mana salawat kita? Mana salawat kita? Kita tidak langsung mengatakan sallaitu ala Muhammad, aku mengucapkan salawat kepada Muhammad, tidak. Tapi kita selalu menyandarkan wasilah kepada Allah sehingga Allah lah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bisa dimengerti? Jadi salawat kita ini saking kita tidak pantasnya mengirimkan salawat kepada manusia yang paling istimewa, paling mulia, tidak ada batasnya kemuliaan Rasulullah ini. Kita pun salawat kita sandarkan dulu kepada Allah, barulah Allah yang bersalawat pada Nabi Muhammad. Betul atau betul? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Ya, sedikit banyak kita mendengar kemuliaan Nabi Muhammad.
Sedikit banyak kita sudah mencerna siapa sih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan pada tahun gajah, pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, dilahirkanlah sosok manusia tersebut yang kita ceritakan tadi. Bayi mungil, ganteng, bercahaya, harum semerbak, sampai orang-orang Yahudi pun mengetahui ciri-ciri dilahirkannya Nabi Muhammad. Orang Yahudi, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka sudah mengetahui di akhir zaman nanti ada penutup Nabi yang akan dilahirkan. Mereka sudah meneliti dari kitab-kitab terdahulu mereka, baik itu dari Zabur atau Taurat, sudah mereka teliti. Kipas anginnya kok ke sana? Pak, ayo udah arahkan ke sini. Ya. Oke. Saya ini kalau kepanasan habis energi. Saya kalau panas habis, lemas energi saya. Tapi kalau dingin, tidur dalam kulkas saya hebat. Ceramah 5 jam, 6 jam pun kalau seandainya ruangan ini AC-nya 4 derajat pun saya kuat. Tapi kalau udah panas, lihat berapa detik aja tadi diputar oleh bapak, iseng bapaknya. Ya, bapaknya iseng, nggak tahu, mungkin nggak sengaja, ya. Atau sudah kode, Bib, sudah selesai Bib, ceramahnya kelamaan, Bib. Kalau panas, Allah, berapa detik aja saya udah ngerasa tadi. Kok ada yang beda ya? Apa? Oh, kipas anginnya pindah haluan. Tapi kalau dingin kuat saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Yahudi sudah meneliti bahwa Nabi Muhammad itu akan dilahirkan, dan mereka berharap Nabi penutup daripada Nabi, Rasul penutup daripada Rasul itu terdapat dari golongan mereka, dilahirkan dari golongan mereka, kaum Yahudi. Sehingga pada malam di mana Rasulullah dilahirkan, ada salah satu daripada orang alim daripada orang Yahudi ini mengenal betul malam ini seperti malam di mana Allah janjikan, katanya, untuk dilahirkan penutup daripada Nabi. Dia teliti udaranya sejuk, dia teliti hayawan-hayawan pun tenang, tidak ada yang berisik, angin pun sepoi-sepoi, tidak ada yang mengangkat debu ke atas. Yang dia cium adalah kasturi wangi semerbak yang tersebar di kota Mekah pada malam tersebut. Akhirnya dia mengatakan, malam ini malam lahirnya yang kita tunggu-tunggu ini orang Yahudi, katanya. Akhirnya dia bertanya kepada orang kampung Yahudi, dia datangi orang kampungnya, dia ketok satu-satu rumah orang Yahudi. Apakah di rumah kalian ada Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu, yang akan dilahirkan oleh Allah, katanya. Iya betul. Yang kita berharap akan lahir dari golongan kita. Iya betul. Dapatkah? Nggak dapat. Aduh. Apakah malam ini? Kata orang alim tersebut, sudah aku cocokkan semua ciri-ciri tanda-tanda kelahiran Nabi tersebut. Malam ini aku pastikan dia dilahirkan. Akhirnya mereka pun mendapati salah seorang yang berasal dari kaum Arab. Mereka bertanya, wahai fulan, di kampung kalian orang Arab ada yang melahirkan bayi malam ini? Rumahnya Abdul Muthalib, mendatangi rumah Abdul Muthalib, melihat di depan rumah ada Abdul Muthalib yang mukanya sudah bahagia, baru saja melihat cucunya. Akhirnya Abdullah pun keluar melihat ramai-ramai. Ada apa? Kata Abdullah, wahai Abdullah, kami mendengar ada seorang bayi yang dilahirkan malam ini di rumah kalian. Ya betul, istriku baru saja melahirkan. Sallu ala Muhammad. Mereka pun makin gelisah. Makin gelisah ini orang Yahudi. Jangan-jangan betul ini Nabi. Kekecewaan sudah mulai datang ke hati mereka yang mereka tunggu bertahun-tahun, yang mereka harapkan Nabi itu lahir dari golongan mereka. Subhanallah. Takut, nggak takut mereka mengatakan, bolehkah kami melihat bayi tersebut? Ragu-ragu sebetulnya, tapi penasaran. Boleh kami melihat bayi tersebut, wahai Abdullah? Nanti, kata Abdullah, aku izin dengan Aminah. Masuk, izin dengan Aminah. Ketika izin dengan Aminah, kata Aminah, boleh, lihatkanlah bayi kita kepada mereka.
ketika diserahkan bayi tersebut kepada orang Yahudi yang alim itu mengetahui tanda-tanda kenabian, tidak dia lihat wajahnya. Karena apa? Diriwayatkan wajahnya Nabi Muhammad mengeluarkan cahaya sehingga yang orang-orang Yahudi tersebut pun tidak bisa melihat silau daripada wajah Nabi Muhammad. Orang alim yang dari Yahudi tadi langsung membalikkan Nabi Muhammad, melihat di punggung Nabi Muhammad ada tanda kenabian. Alamat yang Allah berikan pada Nabi Muhammad yang menonjol di belakang Nabi Muhammad, tanda kenabian, dilihat oleh orang Yahudi tersebut. Kata orang Yahudi, ini pasti adalah Nabi akhir zaman. Ini tanda yang sudah kita tunggu-tunggu. Ketika mereka menyerahkan bayi tersebut kepada Abdullah, semua daripada orang Yahudi pingsan. Saat itu di depan rumahnya Abdul Muthalib, pingsan massal. Semuanya pingsan. Kenapa? Ketika disadarkan, satu persatu sadar, mereka mengatakan, kenapa engkau pingsan? Kalian pingsan kenapa? Mereka mengatakan, zahabatin nubuwah an Bani Israel. Sudah pergi musnah kenabian dari Bani Israel. Gak ada harapan lagi kenabian dari golongan kami. Geram, kesal, marah, kecewa, akhirnya dikumpulkan pingsan massal. Itu pada detik-detik ketika Rasulullah dilahirkan. Mereka pun mendengar, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Setiap daripada hewan-hewan Yahudi atau orang-orang Quraisy yang punya hewan ternak pada malam itu, nataqat. Apa nataqat? Berbicara bi fasihil ibarah, dengan kalimat yang fasih seperti manusia. Apa yang dikatakan hewan-hewan ternak orang-orang Quraisy? Mu'linatan bi kamalil bisyarah. Hewan-hewan itu menjadi sumber berita, mengabarkan bahwa pada malam hari ini dilahirkan Nabi penutup daripada Nabi, dilahirkan manusia yang paling afdal yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Keajaiban-keajaiban Rasulullah, Masya Allah, hebat ya. Irhasat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul begitu banyak sekali ya. Kalau seandainya kita bicarakan sampai subuh nggak habis, Bu. Dikit saja tentang kelahiran Rasulullah nih, kelahirannya saja nih, detik-detik kelahiran, riwayat-riwayat, keindahan-keindahan cerita kalau kita ceritakan nggak habis-habis. Ada Fatimah binti Utsman yang mengikuti daripada persalinan Aminah. Saat itu beliau meriwayatkan, saat aku melihat menerima bayi yang keluar dari rahimnya Aminah, mataku ini hampir buta, katanya. Kenapa? Karena cahaya yang begitu hebat terpancar dari tubuhnya Nabi Muhammad. Dan aku mendengar Aminah meriwayatkan bahwa ketika aku melahirkan anakku, cahaya yang membentang dari tubuhnya terpancar sehingga membelah semua apa yang di hadapannya sampai ke negeri Syam. Aku pun bisa melihat apa yang ada di negeri Syam. Ratusan kilo, ribuan kilo cahaya itu menembus sampai ke negeri Syam. Sampai Aminah mengatakan, saking detilnya cahaya tersebut, aku jelas melihat onta-onta di negeri Syam sedang minum air. Yabrok lehernya, apa, bercahaya kilauan lehernya onta dari kejauhan ketika minum. Di mana? Di negeri Syam, berkat cahayanya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. 1 jam lewat 5 menit saya ceramah sudah. Capek ngos-ngosan. Pak, Bapak enak dengar nganga mulutnya, awas kemasukan lalat nanti, Pak. Ya, subhanallah. Capek kita pun nikmat, semangat membicarakan tentang